warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya dari kelas E5D. Di sini saya membuat video ini untuk menindaklanjuti sebuah tugas dari mata kuliah pengelolaan PAUD yang dibimbing oleh dosen kita, yaitu Bunda Ratnasari Dwi Ade Chandra, SPD MPD. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengelolaan PAUD yang baik itu. Nah, salah satu upaya memaksimalkan bakat, potensi, kecerdasan, dan kreativitas anak ialah dengan menyertakannya dalam kegiatan sekolah usia dini atau PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Sedini mungkin anak diasah untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, berjiwa sosial, kreatif, inovatif, penuh dedikasi, menjalankan program, dan lain-lain. Dengan metode yang tepat, kurikulum bagus, dan lembaga bonafit, niscaya anak akan lebih mampu berkembang pesat dibanding mereka yang tidak diasah melalui program PAUD tersebut. Manajemen kelembagaan yang tepat. Di sini kita akan membahas tentang manajemen kelembagaan yang tepat ya teman-teman. Mengelola pendidikan bukanlah mengelola sebuah tempat usaha barang, melainkan mengelola sumber daya manusia yang memiliki keunikan-keunikan masing-masing. Untuk itu, dibutuhkan formula yang tepat dalam mengatur segala permasalahan manajemen pendidikan anak usia dini. Ada beberapa model penataan kelembagaan yang konvensional. Karena itu, kita harus mencari model yang paling tepat agar PAUD bisa berkembang dengan baik. Metode pembelajaran yang tepat. Mengajar anak usia dini membutuhkan metodologi yang unik dan kreatif. Disinilah signifikansi dan urgensi peran seorang guru dalam mendidik dan menggali potensi anak didik. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam pasal 29. Pendidik pada pendidikan anak usia dini harus diploma atau D4 atau sarjana, yaitu S1. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru untuk PAUD. Kualitas pendidikan sangat menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Selanjutnya, ada beberapa metode pengajaran yang layak dipertimbangkan untuk mencapai hasil maksimal dalam pengajaran anak usia dini, yaitu metode global. Anak belajar membuat suatu kesimpulan dengan kalimatnya sendiri. Contohnya, ketika membaca buku, minta anak menceritakan kembali dalam rangkaian katanya sendiri. Sehingga informasi yang anak peroleh dari hasil belajar sendiri akan dapat diserap lebih lama. Dengan demikian, anak akan terlatih berpikir kreatif dan berinisiatif. Yang kedua, metode percobaan. Metode pengajaran ini mendorong dan memberi kesempatan anak melakukan percobaan sendiri. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan anak untuk memudahkan masuknya informasi, yaitu 1. Mendengar, 2. Menulis atau menggambar, lalu melihat dan melakukan percobaan sendiri. Misalnya, anak belajar tentang tanaman pisang, lalu belajar menanamnya. Metode homeschooling group. Rumah merupakan lingkungan terdekat anak dan tempat belajar yang paling baik buat anak. Di rumah, anak bisa belajar selaras dengan keinginannya sendiri. Ia tidak perlu duduk menunggu sampai bel berbunyi. Tidak perlu harus bersaing dengan anak-anak yang lain. Tidak perlu harus ketakutan menjawab salah di depan kelas dan bisa langsung mendapatkan penghargaan atau pembetulan jika membuat kesalahan. Disinilah peran ibu menjadi sangat penting karena tugas utama ibu adalah pengatur rumah tangga dan pendidik anak. Selanjutnya, pembelajaran bilingual. Satu pertanyaan yang muncul sebagai tanggapan terhadap kecenderungan pengajaran bahasa Inggris pada anak-anak adalah sebagai berikut. Sudah perlukah bahasa Inggris diajarkan kepada anak-anak?
Pertanyaan ini tampaknya mudah diajukan. Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa sederhana, namun bisa juga memerlukan penjelasan yang panjang lebar. Bahkan, pertanyaan yang sederhana tersebut dapat memunculkan kontroversi yang berkepanjangan. Selanjutnya, setidaknya ada 3 alasan mengapa anak-anak perlu mempelajari bahasa Inggris pada usia dini. Alasannya, yang pertama, adalah tuntutan pragmatis. Tidak dapat dipungkiri ya, bahwa saat ini tembok pembatasan geografis antara wilayah atau bahkan antar negara sudah mulai runtuh, berguguran satu persatu akibat globalisasi. Alasan kedua merujuk pada alasan legal formal dan kesempatan internasional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UU nomor 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna pengembangan kepribadiannya dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Yang ketiga adalah konseptual. Brumfield tahun 1991 tanggal 11 bulan 12 menyatakan argumentasinya terkait dengan faktor usia muda bahwa tidak ada alasan kuat dalam pembelajaran anak-anak untuk tidak mengajarkannya bahasa kedua pada mereka. Yang selanjutnya, kurikulum. Kita dalam pengelolaan PAUD juga perlukan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah inti sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum yang benar akan menghasilkan pengajaran dan kegiatan yang terpadu dan holistik yang mengarah kepada visi dan misi lembaga pendidikan yang dicanangkan. Disinilah pentingnya menyusun kurikulum yang visioner dan prospektif. Komponen kurikulum ada anak. Sasaran layanan pendidikan anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Pengelolaan anak didasarkan pada usia sebagai berikut: 1 0 sampai 1 tahun, yang kedua 1 sampai 2 tahun, yang ketiga 2 sampai 3 tahun, yang keempat 3 sampai 4 tahun, yang kelima 4 sampai 5 tahun, yang keenam 5 sampai 6 tahun. Selanjutnya, yang B, pendidik. Kompetensi pendidik anak usia dini memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya diploma 4, D4 ya, atau sarjana, yaitu S1, di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi, dan memiliki sertifikasi profesi guru PAUD atau sekurang-kurangnya telah mendapatkan pelatihan pendidikan anak usia dini. Adapun rasio pendidik dan anak dalam adalah sebagai berikut. Usia 0 sampai 1 tahun rasionya 1:3 anak. Yang kedua, usia 1 sampai 3 tahun rasio 1:6 anak. Yang ketiga, usia 3 sampai 4 tahun rasio 1:8 anak. Yang keempat, usia 4 sampai 6 tahun rasio 1:10 atau 12 anak. Nah, selanjutnya yang C, yaitu ada pembelajaran. Jadi pembelajaran ini sangat penting ya dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain yang disiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi atau disebut konten dan proses belajar. Materi belajar bagi anak usia dini dibagi dalam 2 kelompok usia. Materi usia lahir sampai 3 tahun meliputi 1. Pengenalan diri sendiri atau perkembangan konsep diri, yang kedua pengenalan perasaan atau perkembangan emosi, dan yang ketiga pengenalan tentang orang lain atau perkembangan sosial. Yang keempat pengenalan berbagai gerak atau perkembangan fisik. Yang kelima mengembangkan komunikasi atau perkembangan bahasa. Yang keenam keterampilan berpikir atau perkembangan kognitif. Selanjutnya B, penilaian atau asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan data, dokumentasi belajar, dan perkembangan anak.
Asesmen dilakukan melalui observasi, konferensi dengan para guru, survei, wawancara dengan orang tua, hasil kerja anak, dan uji kerja. Keseluruhan penilaian dapat dibuat dalam bentuk portofolio. Jadi dijadikan satu dan itu yang disebut dengan portofolio ya teman-teman. Nah, yang E, pengelolaan pembelajaran. Lembaga pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai satuan pendidikan masing-masing. Jumlah hari dan jam layanan antara lain sebagai berikut. Satu, kelompok bermain atau KB dilaksanakan setiap hari atau minimal 3 kali seminggu dengan jumlah jam minimal 3 jam. Minimal layanan dalam 1 tahun 144 hari, yaitu 32 sampai 34 minggu. Dan yang kedua, satuan PAUD sejenis SPS dilaksanakan minimal 1 minggu sekali, dengan jam layanan minimal 2 jam untuk SPS ya teman-teman. Dan untuk taman kanak-kanak atau TK dilaksanakan minimal 5 hari setiap minggu dengan jam layanan minimal 2,5 jam. Selanjutnya, melibatkan peran masyarakat. Pelaksanaan pendidikan anak usia dini hendaknya dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat. Usai dini dapat dilakukan. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dapat dilakukan oleh swasta dan pemerintah, yayasan maupun perorangan. Terima kasih. Oke, jadi seperti itulah sekilas pengetahuan saya tentang pengelolaan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Bila ada salah kata, salah kalimat, maupun salah huruf dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.